Halo semuanya. Jadi di sini saya Anggi Hendriani Lian akan membahas tentang the position of New Testament in the Old Testament, atau biasa disebut sebagai posisi Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan, sejarah Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama, hubungan Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama, konsep Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama, posisi Perjanjian Baru dalam Kristus, implikasi Perjanjian Baru dan Lama, dan yang terakhir kesimpulan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan dua bagian utama dalam Alkitab yang saling berhubungan dalam rencana keselamatan Allah. Perjanjian Lama berisi sejarah, hukum, nubuat, dan hikmat yang berfokus pada hubungan Allah dengan bangsa Israel, termasuk hukum Taurat dan janji tentang kedatangan Mesias. Sementara itu, Perjanjian Baru menyoroti kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta perkembangan gereja mula-mula dengan penekanan pada kasih karunia dan keselamatan melalui iman kepada Kristus. Perjanjian Baru menggenapi janji-janji dalam Perjanjian Lama, menunjukkan bagaimana rencana Allah terus berlanjut dalam menyelamatkan manusia. PB atau Perjanjian Baru tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila PL atau Perjanjian Lama dibuang. Tema janji dan penggenapannya menjalin hubungan antara keduanya. Sejarah Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama yaitu selama 3 abad sebelum Masehi. Masa ini adalah masa persiapan kedatangan Kristus, berakar pada rencana keselamatan Allah yang telah dinyatakan sejak awal sejarah manusia. Perjanjian Baru bukanlah suatu konsep yang tiba-tiba muncul, tetapi merupakan penggenapan janji-janji Allah yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Penyelidikan atas kutipan-kutipan janji tentang Perjanjian Baru secara jelas dinyatakan dalam Yeremia 31 ayatnya ke-31 sampai 34, di mana Allah berjanji untuk menuliskan hukumnya di dalam hati umatnya, bukan lagi di loh batu seperti dalam Perjanjian Lama. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai ayatnya ke-13 yang menunjukkan bahwa Perjanjian Baru lebih baik daripada yang lama karena didasarkan pada kasih karunia, bukan hukum Taurat. Para nabi juga menubuatkan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Dalam Yesaya 9 ayat 6-7 menubuatkan seorang raja yang akan memerintah dengan keadilan dan damai. Sedangkan dalam Yesaya 53 menggambarkan Mesias sebagai hamba yang menderita dan menanggung dosa umat manusia. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27 menubuatkan bahwa Allah akan memberikan hati yang baru dan menaruh rohnya dalam umatnya, yang digenapi melalui pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sejarah Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama juga mencangkup janji bahwa keselamatan tidak hanya terbatas bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi semua bangsa. Hal ini digenapi dalam amanat agung Yesus yang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dengan demikian, Perjanjian Baru merupakan puncak dari sejarah penyelamatan yang telah dimulai sejak Perjanjian Lama, menunjukkan kesinambungan dan kesempurnaan rencana Allah bagi umat manusia. Perjanjian Baru memiliki hubungan yang erat dengan Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari janji-janji Allah yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berisi hukum Taurat, sejarah Israel, nubuat, dan hikmat yang menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya, serta janji tentang kedatangan Mesias. Perjanjian Baru kemudian menunjukkan bagaimana Yesus Kristus menggenapi nubuat tersebut sebagai Mesias yang dijanjikan membawa keselamatan melalui kasih karunia dan iman, bukan sekedar melalui hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17. Selain itu, tema-tema seperti perjanjian Allah dengan umatnya, korban penebusan dosa, dan kerajaan Allah yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama direalisasikan dalam ajaran dan karya Yesus dalam Perjanjian Baru.
Dengan demikian, perjanjian lama menjadi dasar bagi perjanjian baru, sementara perjanjian baru memberikan pemenuhan dan makna yang lebih mendalam terhadap pesan perjanjian lama. Perjanjian baru memiliki posisi sebagai penggenapan dari perjanjian lama dalam rencana keselamatan Allah. Perjanjian lama menampilkan berbagai nubuat, hukum, dan perjanjian yang Allah buat dengan umatnya, terutama bangsa Israel, sebagai persiapan bagi kedatangan Mesias. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus hadir sebagai penggenapan dari nubuat tersebut, membawa perjanjian baru yang berbasis kepada kasih karunia dan iman, bukan sekedar hukum Taurat. Yesus sendiri menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Selain itu, konsep keselamatan yang sebelumnya lebih berfokus pada bangsa Israel dalam Perjanjian Lama diperluas dalam Perjanjian Baru menjadi keselamatan bagi semua bangsa melalui iman kepada Kristus. Dengan demikian, Perjanjian Baru tidak berdiri sendiri, melainkan melanjutkan dan menggenapi pesan serta janji yang telah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian baru memiliki posisi yang sentral dalam Kristus karena seluruh janji dan nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Yesus Kristus adalah penggenapan dari perjanjian yang baru sebagaimana dinubuatkan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Di mana Allah berjanji akan menuliskan hukumnya dalam hati umatnya, bukan lagi pada loh batu. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-20, Yesus menyatakan bahwa darahnya adalah meterai perjanjian baru, menggantikan sistem pengorbanan perjanjian lama, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 5-7. Selain itu, Kristus juga merupakan penggenapan hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya tetapi untuk menyempurnakannya. Sehingga keselamatan tidak lagi bergantung pada hukum tetapi pada kasih karunia melalui iman. Kristus juga menjadi imam besar yang membuka akses langsung manusia kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai 16, menggantikan peran imam dalam sistem keimaman Perjanjian Lama. Selain itu, dalam Efesus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bangsa-bangsa lain, menjadikan mereka satu tubuh dalam gereja, sehingga umat Allah dalam Perjanjian Baru tidak lagi terbatas pada Israel, tetapi mencakup semua bangsa yang percaya kepadanya. Dengan demikian, posisi Perjanjian Baru dalam Kristus adalah sebagai penggenapan rencana keselamatan Allah yang membawa manusia kepada hubungan baru dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Implikasinya bagi kehidupan Kristen adalah bahwa keselamatan bukan lagi diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Kristus dan kasih karunia Allah. Meskipun demikian, prinsip-prinsip moral dan etika dari Perjanjian Lama tetap relevan sebagai pedoman hidup dalam kebenaran dan keadilan. Selain itu, Perjanjian Baru memperluas cakupan umat Allah, tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, tetapi mencakup semua bangsa yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian, kehidupan Kristen berada dalam keseimbangan antara menghormati prinsip-prinsip Perjanjian Lama dan hidup dalam kebebasan serta anugerah yang diberikan dalam Perjanjian Baru, yang mengarahkan umat percaya kepada hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan misi untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Posisi Perjanjian Baru dalam Perjanjian Lama menunjukkan kesinambungan dan penggenapan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Perjanjian Baru bukanlah penghapusan Perjanjian Lama, tetapi merupakan pemenuhan dari janji-janji Allah yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, yaitu kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dan Yesaya 55 ayat ketiga. Hukum Taurat yang sebelumnya bersifat eksternal dan tertulis kini ditanamkan dalam hati manusia melalui Roh Kudus, memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara Allah dan umatnya.
Pengorbanan dalam Perjanjian Lama yang berfungsi sebagai sarana penebusan dosa disempurnakan melalui Yesus Kristus sebagai korban utama yang satu kali untuk selamanya. Dengan demikian, Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama yang membawa manusia kepada keselamatan sejati dalam Kristus, mengubah hubungan dengan Allah dari yang bersifat hukum menjadi anugerah dan iman.